Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, sangat senang kita kembali ketemu lewat kanal YouTube HKBP Kayu Tinggi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari Yunus 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, marah, berdosakah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sepertinya sudah sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari tentang marah. Ekspresinya langsung tampak dari raut muka. Dari kata-kata yang disampaikan, baik melalui tulisan maupun dari mulut kita. Termasuk dari tindakan emosional dan banyak lain. Ekspresi marah itu bisa kita lihat. Bahkan hampir akrab dari pagi sampai malam bisa kita perhatikan orang-orang yang pemarah ini. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Alkitab berbicara tentang marah? Apakah marah itu berdosa? Saudara-saudara, marah itu dengan sederhana saya katakan tidak berdosa, tapi akan sangat dekat kita untuk jatuh kepada tindakan dosa kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Kalau marah itu pun salah penempatannya. Saudara, sebelumnya mari kita lihat di Alkitab. Tuhan pun pernah marah, bahkan sampai murka. Pada 2 Samuel 6 ayat 7 dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena ketelodorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Bahkan Yesus juga pernah marah kepada para murid. Di Markus 10 ayat 14, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Dan pernah juga di Yohanes 2 ayat 15, ia membuat cambuk dari tali, kemudian membalikkan meja-meja tempat penukar beli untuk persembahan yang dibawa ke bait Allah. Oleh karena itu dia menyerahkan semuanya, membongkar dan mengusir para penukar-penukar dari gereja itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Sekarang mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh teks itu melalui Tuhan dan Yesus yang marah itu. Pertama, bahwa kita harus lihat tentang sasaran dari kemarahan itu. Sasarannya harus jelas, yaitu Yesus jelas kepada orang yang salah, berbuat salah di bait Allah. Begitu juga dengan Uza atas keteledorannya. Tuhan marah. Oleh karena itu harus jelas kepada siapa kita marah. Kemudian yang kedua, motivasinya kenapa kita marah. Motivasinya adalah sama seperti saat kita sakit, motivasinya minum obat adalah supaya sembuh. Maka ketika kita marah, karena dia sudah benar-benar tahap pada tidak bisa lagi dikatakan sesuatu nasihat. Karena sudah mungkin berkali-kali, maka kita ingin dia berbalik dari perbuatannya yang salah, dari dosa itu. Kemudian kita tarik dia karena kasih kita, supaya dia selamat, tidak mati. Jadi motivasinya jelas. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang perlu kita perhatikan soal marah ini adalah kondisional. Sekali-kali, artinya karena kondisi A, kondisi B, karena seseorang maka kita bisa marah. Tapi kalau dari pagi sampai malam, Senin sampai Minggu,
Januari sampai Desember dia terus marah. Ini yang tidak baik. Berarti dia dalam dirinya, esensi dalam dirinya adalah si pemarah. Maka sudah cenderung dia akan jatuh kepada dosa. Sekarang Yunus ini, firman Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah? Ternyata saudara-saudara, adakah marah yang tidak layak? Ada. Apa itu? Dalam teks ini, Yunus marah kepada Tuhan. Kenapa Yunus marah kepada Tuhan? Karena Tuhan mengasihi bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe yang harusnya menurut bayangan daripada Yunus harus dihukum. Karena mereka memang melakukan banyak dosa. Tetapi datang firman Tuhan kepada Yunus. Beritakan Injil ke sana supaya mereka bertobat. Tapi Yunus melarikan diri. Dia pergi ke Tarsus. Saudara-saudara, hari ini saat diingatkan ternyata Yunus pun harus bertobat. Dia masuk ke perut ikan dan dia memohon belas kasih daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyelamatkan dia dan memberi keselamatan sekali lagi kepada Yunus agar memberitakan Injil kepada Niniwe. Syukur saudara-saudara, bangsa yang bebal ini, bangsa yang jahat ini ketika mendengarkan berita Injil daripada Yunus, mereka bertobat. Dan ketika mereka bertobat, apa yang terjadi? Tuhan membatalkan penghukumannya. Dan ketika Tuhan membatalkan penghukumannya, Yunus marah kepada Tuhan. Kenapa engkau tidak menghukum mereka? Oleh karena itu, Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Karena aku penuh kasih setia kepada bangsa Niniwe. Saudara-saudara, untuk saat ini dalam teks ini, bahwa soal kita layak atau tidak soal marah sudah sangat jelas. Bahwa dalam hal ini kita tidak boleh marah karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Karena soal kebaikan, karena soal kebenaran, karena soal Allah yang berdaulat. Oleh karena itu kita tidak layak untuk marah. Sekarang firman ini mau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang mau kita aplikasikan saudara-saudara? Yang pertama, marah menjadi pilihan terakhir bagi kita. Dan jikalau boleh, janganlah sampai marah. Kalau bisa tegurlah dengan lembut. Supaya dengan kelembutan itu dia bisa menerima dan bertobat. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini yang pertama. Yang kedua, marah, tapi jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Boleh marah, tapi jangan sampai jatuh dalam dosa. Mazmur 4 ayat 5 disebutkan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Pada Efesus 4 ayat 26a disebutkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak bisa mengelola emosi kita dari marah ini, janganlah coba-coba untuk mau ikut marah. Karena kita bisa jatuh langsung ke dalam dosa. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan menyapa kita dan menguatkan kita. Semoga firman ini memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami agar cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Dan kalau bisa ya Tuhan, biarlah sikap marah ini jauh dari kami. Karena itu akan membuat kami semakin dekat untuk berbuat dosa. Tuhan Allah, jikalau boleh, ajarlah kami dengan kelemah lembutan, dengan memakai hikmat-Mu untuk mengatasi berbagai kesulitan-kesulitan. Dan bukan dengan marah menjadi pilihan kami untuk menyelesaikan masalah kami. Ya Allah Bapa, kami doakan bagi orang yang suka marah, baik di pekerjaannya, di rumah, dan di berbagai setiap kehidupannya. Sehingga dia sangat sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dirubah, dan mana yang harus tetap dipelihara. Ya Allah Bapa, kami doakan juga saudara-saudara kami yang mengalami kepahitan karena masa lalu, yang mengalami kebencian, sehingga hidup mereka
menjadi suka marah, ya Allah Bapa. Bapa di sorga, kami doakan juga saudara-saudara kami yang berduka dan orang yang sakit. Biarlah Engkau yang menghibur dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami memakai kuat kuasa-Mu saja ya Tuhan. Ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.